tabungan itu persis betul seperti zakat emas. Pertama ada nisab jumlahnya, yang kedua ada haul waktunya. Nisab jumlahnya adalah seharga 40 emas. Nih ibu-ibu yang tahu nih, berapa harga satu emas sekarang, Bu? Nggak tahu ya? Nah iya, 2.200.000 ya, 2.200.000 kali 40 emas berapa? 88 juta. Artinya selagi punya uang 88 juta, itu syarat pertama nisab. Yang kedua ada haulnya dan tak terpakai selama setahun. Misalnya sampai tanggal 20 April hari ini saya nabung dari kemarin terkumpullah hari ini 88 juta. Maka selagi di atas 88 juta 20 April 2024 wajib zakat 2,5%. 2025 masih di atas 80 juta, keluarkan 2,5%. 2026 masih di atas itu, keluarkan 2,5%. Selagi di atas bilangan nisabnya dan selagi dia mesti 1 tahun masa haulnya. Beda zakat perhiasan sekali seumur hidup. Zakat emas selagi di atas 100 gram, kalau yang batangan wajib zakat setiap tahun. Itu beda ya, perhiasan dengan batangan. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, bisa nggak satu kita ini kena kena semuanya? Bisa, malah bagus. Dapat gaji, keluarkan zakat. Kumpul, belikan emas. Terkumpul pula 40 emas. Tak terpakai setahun, kena lagi zakat emas. Kumpul, buat tabungan. Dari tabungan terkumpul 100 juta. Zakatkan pula 2.500.000. Kumpul, belikan kebun. Hasil kebun 44 juta pula sebulan. Keluarkan 100.000. Kumpul. Beli pula sawah. Hasil sawah dapat pula hasilnya. Keluarkan pula zakatnya. Kumpul, beli rumah kos. Hasil rumah kos, keluarkan zakatnya. Mantap gak? Mantap. Itulah. Jadi kita doa sama Allah supaya menjadi bagian hamba Allah yang bisa, mampu Allah layakkan mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Gitu. Ya, intinya doa itu aja ujungnya. Ada orang doa, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku rezeki. Kalau saya kadang-kadang saya ubah, ya Allah saya pengen zakat bulan depan sekian ya Allah. Intinya minta rezeki juga. Ya Allah saya pengen banget zakat bulan depannya sekian. Artinya ya Allah minta sekian lah ya Allah. Ya, supaya kita itu ya itulah tadi, uang mesti berada di tangan orang yang tepat. Uang mesti berada di tangan orang yang beriman supaya bisa memberikan manfaat bagi orang. Ya, karena kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Maka doalah sama Allah supaya Allah mapankan kita, supaya Allah layakkan kita menjadi hamba Allah yang berhak mendapatkan rezeki, pantas diberikan Allah rezeki dan memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Insya Allah. Itulah ya zakat profesi, zakat apa tadi? Zakat zakat emas, kemudian zakat uang menumpuk. Nah, bedanya apa dengan sedekah, infak, wakaf? Beda dengan sedekah. Zakat itu jelas ukurannya, jelas waktunya, jelas siapa yang berhak menerimanya. Dan semua zakat itu orang, itu manusia ya. Tidak boleh zakat untuk AC masjid, itu tidak boleh. Yuk kita kumpulkan zakat malnya, nanti kita belikan AC masjid, itu nggak bisa. Zakat itu semuanya manusia tuh, 8 asnaf yang berhak menerimanya. Nggak bisa zakat kita belikan sejadah masjid, itu nggak bisa. Karena zakat itu untuk manusia, untuk AC masjid nanti lain lagi namanya ya. Nah yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan, tak jelas bentuknya apa, tak jelas ukurannya berapa, dan terserah orangnya siapa. Ke non muslim sedekah boleh, ke orang kaya sedekah boleh. Sedekah belum bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk bahan makanan, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk
traktiran makan dalam bentuk senyuman. Pokoknya semua yang bisa mendatangkan kesenangan bagi orang lain itu sedekah. Tabassamuka fima akhaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi senyum kepada saudaramu adalah sedekah, itu dalil buat orang miskin ya Pak. Jangan orang kaya senyum ya, tak kenyang orang kaya senyum. Tapi itu benar loh, itu dalil untuk orang miskin loh. Ya itu dalilnya turun karena orang miskin. Suatu ketika ada orang miskin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang dulu tuh kan fastabiqul khairat, kan dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Rasulullah, kata orang miskin ini, saya pengen masuk surga bersama orang kaya itu juga. Bagaimana caranya? Apa kata Rasul? Fakul subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kamu memang pengen masuk surga, kau zikirlah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Oh, berputar-putarlah orang miskin ini zikir sepanjang jalan. Didengar sama orang kaya ini, ada zikir pula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Orang miskin ini bingung lagi ya. Datang dia sama Rasul, ya Rasulullah, saya pengen lebih hebat daripada orang kaya itu. Saya zikir, dia zikir pula. Berikan satu lagi amalan yang bisa mengalahkan zikir dia. Apa kata Rasul? Fasallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Bersolawatlah orang miskin sepanjang hari, sepanjang siang malam, sepanjang jalan. Terdengar sama orang kaya ini, Pak, solawatlah orang kaya ini. Ya, akhirnya waktu orang miskin ini mau datang ke rumah Rasul, dia tengoklah orang kaya itu bersedekah. Geram dia, sedih dia. Ya Rasul, saya solawat, dia solawat. Saya zikir, itu orang kaya zikir, tapi dia sedekah. Bagaimana caranya? Saya tak bisa sedekah. Gimana caranya biar amal saya bisa mengalahkan juga sedekah dia atau bisa menyamai sedekah dia? Pikir-pikir ya juga ya. Kita zikir, dia zikir. Kita selawat, dia selawat. Dia sedekah, kita tak ada duit. Tentu akhirnya dia ngomong sama Rasul. Apa kata Rasul? Tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, itu dalil untuk orang susah. Paham? Jangan orang kaya senyum aja terus, keluarkan uangnya. Senyum terus. Ngapa kau senyum terus? Sedekah, gila pula kita kata orang nanti. Jadi itu dalil untuk orang susah ya. Jadi jangan itu dipakai, Pak. Senyum aja sedekah mah ya kan, duit tak keluar. Oke, ya Bapak Ibu ya, sedekah itu bentuknya apapun yang menyenangkan hati orang itu adalah sedekah. Dan sedekah itu untuk ke manusia hidup ya, untuk ke orang. Tidak bisa sedekah untuk AC masjid, itu nanti lain tuh. Oke? Yang ketiga, ada namanya infak. Tadi zakat sudah, kemudian sedekah sudah, yang ketiga ada yang namanya infak. Infak itu nih, pelan-pelan ya, saya pelan-pelan aja. Infak itu adalah bentuknya uang. Bentuknya mesti uang. Uang ini apa maksudnya Ustazah? Infak itu adalah uang yang kita berikan kepada seseorang untuk membelikan benda mati. Infak untuk benda mati yang dipakai untuk banyak orang. Saya ambil uang, saya kasih ke pengurus masjid untuk beli lampu masjid, itu infak. Saya ambil uang, saya kasih ke Pak RT untuk menghidupkan lampu jalan, itu infak. Saya ambil uang, saya kasih pengurus masjid untuk belikan sejadah masjid, asnya masjid, itu namanya infak. Oke? Dipakai oleh banyak orang, bentuknya uang, itu infak. Jadi kalau lewat bakul ada bacaan fakih, ada bacaan masjid, niatnya infak. Ada bakul bacaan MTS, niatnya infak. Ada bakul bacaannya anak yatim, niatnya sedekah. Jangan infak, infak benda mati. Lewat bakul bacaan fakir miskin, niatnya sedekah. Atau zakat bisa. Gaji 4 juta kan 100 ribu. Susah cari orang miskin, pergi aja ke masjid cari bakul bacaan fakir miskin, masukkan zakat situ, selesai urusan, bisa. Ya, supaya benar niatnya, benar amalnya. Jadi jangan masukkan duit ke bakul, duit yang 2000 itu, 2000. Jangan masukkan duit itu lempar-lempar aja, Pak. Ya, niatkan. Ya, nanti kita bisa berwasilah. Ya, misalnya nih ada bakul lewat bacaannya fakir miskin.
Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kubur atuk saya, sehatlah badan saya, makin gantenglah suami saya. Itu aja modelnya ya Allah. Upgrade lah ya Allah. Pokoknya kita berdoa atas kebaikan kita, Pak. Kalau kita benar niatnya, bisa kita doa. Tapi lewat bakul bacaannya fakir miskin, kita niatkan infak, amalnya juga udah salah. Macam mana mau berdoa? Ya kan? Nah, lewat bakul bacaan anak yatim, kita niatkan zakat, amalnya udah salah. Macam mana mau berdoa? Anak yatim tidak boleh diberikan zakat. Niatkan zakat, nah bisa dia. Jadi kalau dia benar niatnya, benar amalnya, kita bisa berdoa atas kebaikan kita. Masukkan uang ke bakul, doakan. Tapi jangan ditahan pula. Kalau lama betul doa dulu aja, nggak dia. Biarkan bakul itu lewat dan kita berdoa. Jadi itulah tadi yang namanya infak. Uang kita berikan untuk dibelikan benda mati yang dipakai setiap untuk banyak orang. Apa pula bedanya dengan wakaf? Kalau infak adalah bentuknya uang, kita berikan kepada seseorang untuk dibelikan benda mati dipakai banyak orang. Bedanya dengan wakaf, kalau wakaf adalah bendanya yang kita belikan, dikasih untuk banyak orang. Ambil Quran taruh ke masjid, dipakai banyak orang, wakaf. Ambil sejadah taruh ke masjid, dipakai banyak orang, wakaf. Wakaf termasuk amal jariah. Ambil sejadah kasih ke teman, namanya sedekah. Ambil sejadah taruh ke masjid, namanya wakaf. Ambil jam dinding kasih ke tetangga, namanya sedekah. Ambil jam dinding taruh ke masjid, dipakai banyak orang, itu namanya wakaf. Ambil mukena kasih teman, itu sedekah. Ambil mukena taruh ke masjid, dipakai banyak orang, itu wakaf. Kalau wakaf dipakai banyak orang dan amalnya mengalir walaupun kita meninggal dunia. Wakaf tidak harus bentuk tanah, tidak harus bentuk masjid, apapun yang bisa dipakai banyak orang dan itu namanya wakaf. Makanya Bapak Ibu, saya pernah ceramah di satu masjid ya, saya tak sebut nama masjid, ada banyak masjid lah ya, saya ceramah udah 19 tahun. Ada yang masjid itu lampu jamnya mati, Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mati jamnya itu, dari hidup. Kalau udahlah kami sebagai ustadz lupa bawa jam, udah tak ngerti lah. Kami sebagai ustadz ni kan nengok jam, Pak. Misalnya kita suruh nih jam 6:15, wah 3 menit lagi, wah ini materinya diloncatin, ini didulukan. Ya kan kami berpikir sambil kami ceramah untuk menengok jam. Ini jamnya tidak ada. Kadang-kadang lupa lah bawa jam. Wah jamnya mati, Pak, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa salahnya dibeli tuh baterai, dimasukkan ke jam tuh, cus, dapat amal jariah. Segampang itu kita mencari amal. Hati-hati lampu di teras rumah. Lampu di teras rumah itu terangkan Bapak Ibu, supaya menerangi jalan, itu wakaf. Karena kan dipakai banyak orang tuh, lampu jalan itu, lampu teras kita itu dipakai untuk menerangi jalan, itu wakaf. Apapun yang dimanfaatkan banyak orang, itu wakaf. Ini enggak, lampu jalan, lampu teras 5 watt, terus rondok lah letaknya. Hidupnya 12 malam, belum subuh udah mati. Ya galau. Makanya teman-teman saya itu kalau ke rumah saya itu malam-malam selalu ngomong, rumah kamu macam pohon misalnya. Karena rumah saya itu di luar lebih terang daripada di dalam. Karena di luar terang dia kan wakaf, itu amal jariah. Ini bisa mati aja lampu. Itulah, bukan Bapak Ibu sini ya. Ini semua WiFi ini. Itu wakaf ya. Apapun yang kita kasih dipakai untuk banyak orang, bentuknya benda, itu adalah wakaf. Nah, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, zakat tadi udah kita bahas, sedekah sudah, infak bentuknya uang dipakai untuk benda mati, dipakai banyak orang, wakaf adalah bentuknya adalah benda. Nah, kalau gitu ustazah, kalau gitu saya amal jariah ajalah, saya infak wakaf ajalah, saya enggak usah ajalah sedekah. Itu beda. Dua-duanya beda. Ya, karena yang amal jariah, sedekah jariah dengan sedekah biasa manfaatnya beda. Kalau sedekah biasa, saya kasih ke teman saya mukena, Mbak, ini ada mukena Mbak buat Mbak, kan enggak. Kemudian dia akan doa sama saya, ini sedekah ya. Oh, makasih ya ustazah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, langsung dapat doa. Itu keutamaannya kalau sedekah. Jelas orangnya langsung dapat doa.
Tapi kalau wakaf dan infak kan tidak jelas mana orangnya dan jarang kita dapat doa. Taruh mukenatu ke masjid, tidak ada orang doakan. Yuk kita doakan yang ngasih mukenatu, tidak ada loh. Cuman dia pahalanya ngalir. Jadi dua-duanya instrumen investasi akhirat yang berbeda. Kalau saya pengen punya semuanya, pengen punya zakat, pengen punya investasi sedekah, pengen punya investasi infak, ya, pengen juga punya investasi wakaf supaya kita punya pahala di dunia yang juga akan mengalir kalau kita meninggal dunia. Paham Bapak Ibu? Kalau paham coba jawab lewat bakul bacaan fakir miskin, niatnya atau zakat. Lewat bakul bacaannya anak yatim, niatnya sedekah. Lewat bakul bacaannya MTS, niatnya. Lewat bakul bacaannya pembangunan musola, niatnya. Lewat bakul bacaannya infak, niatnya infak lah. Ada bakul yang tak jelas, tak ada apa-apa, nggak ngerti kita itu apa, niatkan saja sedekah, itu jauh lebih umum dan lebih aman. Oke? Nah, karena kalau sudah benar niatnya, kita bisa berdoa atas kebaikan kita. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapang kuburan mak saya, ringan sisa kubur atuk saya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, inilah sedikit dari saya. Kita sudah masuk waktu syuruk. Yuk kita sholat 2 rakaat sebelum batal itikafnya. Semoga ini bermanfaat. Perbedaan zakat, infak, sedekah, wakaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.